ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita, kita semua dalam keadaan yang tenang hati kami. Beri kami hikmat dan urapan supaya apa yang nanti disampaikan dalam pewartaan firman ini adalah seturut dengan Bapa mau, adalah seturut dengan yang Bapa mau. Tiba-tiba ketika kalimat Ibu Lili tadi yang Bapa mau itu saya dengar kan, tiba-tiba ada satu kata yang muncul begitu kuat dan sampai saat ini masih menggema, yaitu kuasa. Lalu kemudian saya coba merefleksikan atau mencoba hening dan mencoba kayak bertanya sedikit, maksudnya apa Tuhan? Kuasa. Dan izinkan saya melangkah dalam iman. Sore hari ini, malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa yang Bapa mau adalah hidupmu dan hidupku ini berada di dalam kuasanya. Amin. Yang Bapa mau adalah hidupmu ini penuh dengan kuasa. Maka apapun nanti yang kita lakukan, apapun yang nanti kita alami, apapun juga yang nanti kita layani, kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita, itu benar-benar diurapi oleh kuasa. Amen. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kalau saat ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita, kita semua dalam keadaan yang ya boleh kita katakan kita masih hidup, kita masih bisa makan 3 kali sehari, betul. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka izinkan saya mengajak teman-teman dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kalau saya bertanya, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Mari teman-teman semua, walaupun Anda berada di rumah masing-masing, saudara ada di rumah masing-masing, ketika saya bertanya, apa kabar semuanya? Teman-teman kepalkan tangan kanan, angkat gitu, kepalkan lalu angkat, katakan luar biasa. Puji ya. Terus kemudian yang kedua, tangan kirinya juga jangan ketinggalan. Kepalkan serta angkat juga dan katakan dahsyat. Karena kita punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Oleh karena kuasanya yang luar biasa dan dahsyat itu, kita semua boleh kumpul di tempat ini. Amin. Coba dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu mute-nya. Jadi seolah-olah saya benar-benar berbicara pada orang-orang yang hadir di sini, tidak hanya di layar handphone atau layar laptop saja. Coba dibuka dulu mute-nya. Siap. Ya, dibuka dulu mute-nya. Ketika kemudian saya bertanya, apa kabar semuanya? Tadi kita sepakat, tangan kanannya dikepalkan lalu mute-nya semua. Jadi semua unmute. Halo. Ya, halo. Nah, Halo. gitu. Jadi saya tidak sendirian di sini ya. Kalau saya bertanya apa kabar semuanya, teman-teman angkat tangan kanan katakan luar biasa, angkat tangan kiri dahsyat. Nanti setelah itu kita mute lagi, enggak apa-apa. Oke. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Salah. Nah, belum semuanya. Ulang lagi, Pak. Jadi kita sepakat hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan dengan luar biasa dan dahsyat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan, mari silakan semuanya kembali mute. Kita akan siap dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita adalah no hoax. Mungkin saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri karena paling tidak kita sudah pernah berelasi. Tetapi terakhir ini saya sebagai wakil koordinator bidang Bina Iman di BPPKK KS dari tahun 2000 berarti kemarin ya 2019 sampai 2022 dan juga saya masih sebagai wakil koordinator di BPPG Semarang Plus. Saya bersyukur bahwa saya boleh mengenal Tuhan itu dari tahun 95 secara khusus mengalami pencurahan Roh Kudus pertama waktu kelas 2 SMA dan hari-hari ini Tuhan proses hidup saya untuk terus boleh bertumbuh, boleh mengalami kasih dan karunia-Nya. Maka saya rindu sekali kita akan berbagi malam hari ini dan semoga nanti bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman semua. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk ke slide yang pertama. Monggo, Bro Citra. Kita mulai dengan pertanyaan dulu.
siapakah kita ini sehingga boleh menjadi biji matanya, menjadi alatnya, menjadi orang pilihannya yang wartakan kebenaran. Kebetulan tema kita adalah no hoax. Itu artinya tidak ada hoax. Kalau tidak ada hoax, berarti yang ada adalah kebenaran. Amin. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah Anda dan saya yang malam hari ini, kalau Tuhan boleh percayakan sebuah perputusan itu, Tuhan memilih Anda dan saya untuk wartakan kebenaran. Tentunya kita ingat satu lagu yang seperti itu. Siapakah aku ini Tuhan? Ingat lagu itu? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Nah, secara khusus malam hari ini, kita semua menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi alatnya dan orang pilihannya. Tetapi di balik itu semua, sebenarnya siapakah kita ini? Mari lanjut slide berikutnya. Kita lihat di Efesus 5. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 14. Di situ teman-teman yang terkasih, mungkin saya tidak akan bacakan semua ayatnya karena memang waktu kita juga terbatas. Jadi saya tampilkan slide ini. Pada sisi yang ada pribadi yang berdiri itu, seseorang yang berdiri itu adalah Anda dan saya. Itu adalah what we are. Artinya, apa adanya kita pada saat dulu maupun sampai dengan hari ini. Sedangkan yang di samping kanannya itu adalah what we want to be. Apa yang kita ingin menjadi. Sebenarnya bukan what we want to be saja, tetapi what God want we to be. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita ini menjadi seperti kerinduannya. Untuk itu, Efesus 5 ayat 8 sampai 14 ini mengatakan di ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak. Nah, jadi pada situasi di what we are, itu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini mengatakan bahwa dahulu kamu ini adalah kegelapan. Ini what we are, di sisi yang kiri, di mana orang itu berdiri. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang, yaitu what we want to be. Tolong Bro Citra, diklik. Kita bisa menjadi anak-anak terang kalau ada transformasi. Belum, ada transformasi. Apa? Transformasi. Kalau berbicara tentang transformasi, teman-teman tentunya pernah nonton film Transformer ya. Nah, Transformer itu adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan, kalau kita nonton film Transformer itu ada Optimus Prime, ya kan? Lalu kemudian ada Bumblebee, ya kan? Mereka semula mobil, ada yang warnanya kuning, ada yang truk dan sebagainya. Tapi kemudian mereka menjadi transformer, yaitu mereka mengalami transformasi untuk kemudian mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kuasa untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Nah, malam hari ini, saya kok merasa-rasanya ini yang Tuhan rindukan. Yaitu, apa adanya dirimu malam hari ini, apapun keadaanmu saat ini, apapun masalahmu, apapun yang sedang kamu pergumulkan, apapun kesulitan yang sedang menimpamu, atau bahkan mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan, dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian seperti Transformer tadi, film Transformer tadi, ketika Tuhan mau menjamahmu, Ia mau mengubahmu, untuk kemudian kamu punya kuasa di dalam bertindak. Kamu menjadi seperti yang Ia inginkan, dan kemudian boleh memuliakan namanya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, percaya tidak percaya, saat ini kita adalah seorang pribadi. Kita adalah seorang pribadi. Dan kita punya kepribadian. Kita punya psikologi. Psikologi ini artinya sesuatu yang membentuk diri kita.
yaitu kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya jiwa, kita punya roh, kita punya tubuh. Nah, pertanyaannya adalah, Anda adalah pribadi yang, coba diklik pertama. Silakan diklik. Ya. Apakah Anda adalah pribadi yang saat ini sedang tenggelam untuk merusak diri sendiri dan orang lain? Atau teman-teman adalah seorang pribadi yang terus membangun diri sendiri dan orang lain, serta seturut dengan apa yang ditulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 14 ini, ketika kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya, apakah sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, termasuk saya, ini kita sedang membangun diri sendiri dan juga orang lain? Atau kita tenggelam dengan masalah-masalah kita yang akhirnya nanti merusak diri sendiri dan merusak orang lain? Padahal Tuhan mau terang kita bercahaya. Untuk itu, kita sepakat diklik, kita mau menjadi hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam slide berikutnya, monggo Bro Citra, saya mau mengajak teman-teman menyadari sekali lagi. Jadi siapakah kita? Kita adalah anak-anak terang. Amin. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa aku ini sungguh mengasihi engkau, karena jiwamu itu berharga dan mulia di mataku. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 pun, Yesus mengatakan bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaan berikutnya, silakan diklik Bro Citra. Pertanyaan berikutnya, apakah saat ini aku merasa bahwa aku benar-benar berharga di hadapan Tuhan? Dan apakah aku mampu untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu aku mau jadi anak-anak yang terang? Dan apakah aku juga saat ini sedang bersukacita untuk kemudian membawa terang dan sukacita itu? Atau justru aku membawa ketidaksukacitaan? Teman-teman yang terkasih, satu fenomena beberapa waktu terakhir ini, kalau teman-teman cermati di televisi maupun di YouTube, itu saya merasa banyak sekali hoax yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya juga beberapa waktu ini. Betul? Inilah yang disebut dengan pribadi-pribadi yang hidup dalam kegelapan. Mereka seolah-olah menghalalkan hoax-hoax seperti itu untuk kepentingan pribadi. Dan mereka tidak bawa terang, mereka tidak bawa sukacita. Dampaknya cukup besar. Secara psikologis, itu membuat yang menerima sumbangan-sumbangan tadi itu kecewa, marah, merasa terluka karena merasa tidak dihargai. Sedangkan bagi yang YouTuber ini, akhirnya dia masuk penjara. Nah, inilah dampak dari ketika pribadi tersebut tidak bertumbuh menjadi anak-anak. Nah, bagaimana pada masa-masa ini kita bertumbuh? Kita mau belajar dari beberapa tokoh. Mari kita klik lagi, Bro Citra. Ada 4 tokoh di sana, diklik saja. Di situ ada Musa, ada Paulus, lalu kemudian ada Petrus, dan ada Yesaya, ada Yeremia nanti yang lain, ada Yeskiel dan sebagainya. Mereka ini adalah pembawa kabar sukacita. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi terang pada masanya. Nah, kita boleh refleksikan. Siapa mereka sebelum kemudian mereka diurapi oleh Tuhan? Siapa pribadi-pribadi ini ketika mereka belum menerima panggilan dan rahmat
serta tugas perutusan dari Tuhan. Musa itu adalah seseorang yang dia bahkan pernah menolak panggilan Tuhan. Dia mengatakan, saya ini gagap, saya ini tidak mampu berbicara. Petrus adalah seorang nelayan yang apa? Yang sangat-sangat sederhana dan kecil, bekerja sehari-harinya cuma sebagai nelayan, tidak punya pendidikan yang tinggi. Begitu juga dengan Paulus. Paulus ini lebih parah lagi. Dia adalah seorang pemburu orang-orang Kristen, bahkan pembunuh. Begitu juga dengan Yesaya, ketika ia tidak percaya diri untuk menyampaikan pewartaan firman Tuhan, untuk menyampaikan sukacita dan kabar gembira. Nah, maka izinkan saya mengatakan bahwa kita hanya bisa membawa kabar sukacita, kita hanya bisa mengalahkan hoax dan tidak melakukan atau menyebarkan hoax kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Silakan Bro Citra, boleh klik lagi slide berikutnya. Nah, izinkan saya mau mengajak teman-teman semua malam hari ini, apapun keadaanmu, kita mengalami perjumpaan dengan Allah setiap hari. Amin. Karena itu yang bisa menguatkan kita. Itulah yang bisa menguatkan kita. Bahkan tadi satu pengertian hikmat di depan sebelum saya mulai firman ini adalah Tuhan ingin ada kuasa itu di dalam diri kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Dan kita bertindak dengan penuh kuasa. Yaitu kuasanya. Bukan kuasa kita. Bukan kuasa manusiawi kita. Tetapi kuasa Allah. Sebagai gambaran, Musa pernah mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Begitu juga Yeremia pernah berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, ini untuk orang-orang muda yang kebetulan hadir di persekutuan doa malam hari ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, kepada saya, kepada para orang muda khususnya di tempat ini, dan Bapak Ibu semua pada umumnya. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampai. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini saya dengan penuh sukacita ingin menyatakan kebenaran ini dan menyampaikan ini kepada teman-teman semua bahwa Anda tidak sendirian. Sebagaimana Tuhan dulu mendampingi Musa, bahkan mengajar dirinya, memberi kuasa. Begitu juga bagaimana Allah mendampingi Yeremia, sehingga Yeremia yang masih muda akhirnya bisa menjadi nabi yang begitu besar. Dan kemudian dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Allah menyertainya. Demikian juga Anda dan saya. Hari-hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Maka izinkan saya mengajak teman-teman semua, ayo kita move on. Nah, ini bahasanya adalah ayo kita move on. Kenapa? Karena panggilan ini adalah anugerah. Panggilan ini adalah sebuah kepercayaan dari Allah. Dan kalau Allah memberi kepercayaan, ini adalah sebuah keistimewaan. Jadi dia yang akan bekerja di dalam kita dan bukan kita yang bekerja atas nama dia. Bisa bedakan ya? Dia yang bekerja di dalam kita dan bukan kita yang bekerja atas nama dia. Artinya dia itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kita. Dia itu sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Lalu dialah yang menggerakkan kita ini untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan keluar dari dalam. Tetapi kalau kita yang bekerja atas nama dia, bisa saja sebenarnya yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah. Yang kita lakukan ini adalah keinginan-keinginan egoisme kita. Atau keinginan-keinginan dan kepentingan pribadi kita. Lalu seolah-olah kita membungkusnya dengan kita mengatasnamakan dia. Bisa bedakan ya. Maka ketika kita memenuhi panggilan yang adalah anugerah, mari kita undang
rahmat Tuhan itu tinggal dalam kita. Allah itu tinggal dalam kita dan Dia yang akan bekerja di dalam kita. Sebagaimana tertulis di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Nah, sekarang tips praktisnya supaya kita bisa melangkah PSBB yang sejati. Apa itu PSBB yang sejati? Kita baca sama-sama. PSBB-nya di sini ada PSBB, yaitu penuh sukacita, bersyukur, dan berbuah. Karena ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tanpa panjang lebar, kita lihat filmnya. Bagaimana supaya kita bisa tetap selalu bersukacita, bersyukur, dan buah. Suaranya bisa mungkin dibesarkan. Jadi ini adalah seorang muda yang mau berangkat kerja. Kita ke slide yang PSBB dulu. Kita ke slide yang PSBB dulu. Ya, baik, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bisa terinspirasi ya dengan film sederhana ini. Jadi, ini adalah kegenapan dari ayat yang ke-14. Dari Efesus 5 tadi ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi, apapun keadaan teman-teman di masa pandemi, 3 bulan terakhir, ada yang mungkin bergumul dengan kesulitan, ada yang mungkin, mohon maaf, bisa saja kemudian sedang kehilangan pekerjaan, atau bisnisnya sepi,
mungkin juga secara finansial sedang mengalami kesulitan dan sebagainya. Tapi malam hari ini Tuhan mau ajak, ayo bangkit. Bangkit dengan penuh sukacita, bersyukur dan berbuah. Sehingga hidupmu ini akan tetap menjadi anak-anak yang terang. Kristus akan bercahaya atas kamu. Pemuda tadi kalau kita boleh lihat, dia adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan ketika dia mau memberi sumbangan kepada anak yang pengemis tadi itu, dia buka dompetnya, hanya ada berapa lembar di sana. Hanya ada mungkin 2-3 lembar. Tetapi dengan sukacita, dengan syukur, hanya orang-orang yang penuh syukur yang bisa terdorong untuk berbagi. Maka kemudian dia keluarkan uang dari dompetnya yang hanya 2-3 lembar itu untuk diberikan. Dan itu tidak hanya sekali, tetapi itu berulang-ulang. Pertanyaannya, apakah dia menjadi terkenal? Tidak. Apakah dia masuk TV? Tidak. Apakah kemudian dia menjadi lebih kaya? Ya tidak. Dia biasa saja. Dia sederhana. Tetapi karena ada sukacita dan syukur yang besar, dia bisa berbuah. Dan ternyata setelah itu hari berhari berlangsung dan kemudian dia tetap melakukan hal-hal yang penuh dengan sukacita dan syukur tadi, orang-orang di sekitarnya itu mengalami buah-buahnya itu, betul. Nenek yang ada di kamar tadi itu, setiap hari dia bertanya, siapa ini yang memberikan pisang? Siapa ini yang berbagi? Dan akhirnya ketika dia tahu pemuda itu mungkin tidak mendapatkan balasan yang besar, tetapi dengan sebuah pelukan, sebuah senyum dan ucapan terima kasih, itu sudah memberikan kebahagiaan dalam diri pemuda tersebut. Ini yang disebut dengan menjadi anak terang dan Kristus bercahaya bagi kita maupun sesama kita. Amin. Nah, ini tips yang pertama. Jadi ingat itu ya, PSBB. Menghadapi masalah apapun, kita saat ini lagi PSBB. Jadi harus penuh sukacita, harus tetap bersyukur, dan ayo tetap berbuah. Kemudian yang kedua adalah sip. Silakan slide-nya. Kita masuk ke sip. Tolong dong jempolnya diangkat. Ini sipnya bukan cuma satu, tapi sip. Jadi harus 2 jempol. Ya, sip gitu ya. Angkat jempolnya. Kalau saat ini di tempat sebelahmu ada 1-2 orang atau 3 orang, silahkan mengacungkan jempol kepada temanmu atau suamimu, istrimu, atau sahabatmu, atau anakmu di sebelah kiri dan kanan, katakan sip gitu ya, sip artinya, atau kemudian kalau di layar mari katakan sip. Nah, tips yang kedua adalah sip. Apa itu sip? Mari kita menjadi pribadi yang sabar, yang sederhana, yang penuh iman dan keikhlasan, serta selalu positif. Kenapa? Karena sekali saja kita menjadi pribadi yang negatif, mulai dari pikiran kita negatif, nanti hati dan perasaan kita negatif. Maka bisa saja lalu perkataan kita juga yang keluar adalah negatif, betul? Dan jangan sampai deh, amit-amit, tindakan kita juga nanti negatif. Tetaplah positif dan menjadi pemenang. Slide berikutnya, Bu Citra. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sebagai diri yang sedang kesel. Kesel itu bisa saja karena marah, karena kecewa, karena terluka juga bisa, atau kemudian letih dan capek, gitu kan. Kemudian berikutnya lagi kita kesal mungkin. Atau ada orang-orang di sekitar kita juga yang sedang mengalami itu, kesal. Dan akhirnya lebih banyak marahnya daripada bersukacita dan bersyukurnya. Bahkan ada sebagian orang yang sedang berada dalam krisis, keadaan krisis. Bisa saja dalam rumah tangga pun, karena semakin seringnya bertemu dan berkumpul, mendengarkan istri yang mungkin agak cerewet gitu ya, atau dengan suaminya agak cuek gitu, ada krisis. Dan saat ini juga ada orang-orang di sekitar kita yang sedang kritis. Kritis dalam hal bisa apa saja. Bisa dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaannya, maupun dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tapi coba kita lihat film ini. Kita lihat film ini, apakah baik, teman-teman yang terkasih, apa makna dari film tadi? Seseorang itu kalau dia diterangi oleh hikmat Tuhan, ia dibimbing dan diterangi oleh Roh Kudus, maka ia bisa berjalan di atas masalah-masalahnya. Amin.
pemuda ini mungkin kalau saya refleksi ya, saya yang menjadi dia misalnya pada waktu usia semuda itu sudah janjian nih untuk ketemu dengan pacar, dengan kekasih, bahkan sudah beli bunga. Bunganya juga bukan cuma setangkai, tapi benar-benar sebuah karangan bunga banyak gitu kan. Tapi kemudian ternyata tidak kesampaian, janji dibatalkan begitu saja dan sebagainya. Mungkin kalau saya atau Anda saat itu kira-kira kita marah, saat itu kita kesel. Dan kalau saat kita kesel dan marah itu, kira-kira bunganya kita apakan? Kalau saya mungkin saya buang di tanah lalu saya injak-injak. Atau mungkin juga bunga itu saya buang di tempat sampah, saya sobek-sobek dulu. Tetapi kalau ada terang Kristus di dalam hati kita, ada hikmat Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kita, kita bisa melihatnya dari cara yang berbeda. Maka hari itu bisa saja kemudian kita menjadi pribadi yang sabar, yang ikhlas, dan tetap positif. Sebagaimana pemuda ini, lalu kemudian akhirnya dia dapat ide yang sangat brilian. Apa idenya? Dia tidak menginjak-injak dan membuang bunga itu, walaupun mungkin dia kecewa dan marah, tapi dia bawa bunga itu ke pengemis yang ada di depan kuil sederhana yang ada di kota ini, salah satu kota di India itu. Saya pikir juga awalnya dia cuma ngasih begitu saja bunga itu, atau dia kasih uang begitu saja pada pengemis lalu dia tinggal. Ternyata tidak. Dia melakukan lebih daripada itu. Yaitu apa? Dia jejer bunganya, lalu dia keluarkan uang seolah-olah dia beli bunga dari pengemis ini. Maka orang-orang yang selanjutnya datang dan melihat apa yang ia lakukan, juga melakukan hal yang sama seolah-olah membeli bunga itu dari pengemis ini untuk masuk ke kuil dan berdoa. Dan hari berikutnya ternyata pengemis itu kalau merasakan dapat uang lebih banyak daripada sekedar dia menadahkan tangan dan mengemis. Dan akhirnya dia malah berubah menjadi seorang penjual bunga. Ini adalah pribadi yang sip-sip. Pribadi yang sip-sip itu apa? Yaitu adalah pribadi yang juga bukan hanya transformasi diri dari kecewa lalu menjadi sukacita, dari marah kemudian jadi tetap bersyukur, dari kemudian tenggelam dengan masalah menjadi berbuah, tetapi dia juga bisa membuat orang lain bertransformasi menjadi lebih baik. Dari film ini, pemuda ini mengangkat derajat pengemis ini, bukan lagi menjadi pengemis yang hanya menadahkan tangan untuk menerima belas kasih orang lain atau sumbangan orang lain, tapi kemudian berubah menjadi penjual bunga. Dan itu harga dirinya telah berubah dan menjadi lebih baik. Kita dipanggil untuk menjadi seperti itu. Bukan hanya sekedar kita sendiri yang cita, kita sendiri yang semangat, kita sendiri yang bersyukur, tetapi juga kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita juga untuk kita tularkan, ayo bersukacita bersama, ayo bersyukur bersama, ayo berbuah bersama. Dan itu harus kita mulai dari diri kita. Dengan yang ketiga, kita menjadi saksinya. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Di dalam kisah para rasul berapa nih? 26 ayat 16. Yesus mengatakan di situ ditulis, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Ini adalah kata-kata Yesus kepada Rasul Paulus ketika ia berjumpa pada saat mau jalan ke Damsyik ini. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Maka izinkan malam hari ini firman ini menggema dalam diri kita. Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Hai, siapapun namamu, sebut nama kita masing-masing. Misalnya, hai Fendi, hai Citra, hai siapa lagi yang ada di sini. Sebutkan dirimu dengan nama itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan apa itu saksi? Slide berikutnya. Saksi adalah terdiri dari 5 huruf, betul? S, A, K, S, dan I. Apa kepanjangannya? Saksi adalah saya, S, akan, K, kabarkan,
S, sukacita, dan I, Injil. Amin. Mari kita sebut sama-sama, kita ngomong sama-sama, walaupun masih di mute, tidak apa-apa. Saksi adalah saya akan kabarkan sukacita Injil. Amin. Sekali lagi, dengan menepuk tangan kanan kita di dada kita bukan untuk kesombongan atau kebanggaan, tetapi untuk sebuah rasa syukur atas rahmat Tuhan. Saya adalah saksi. Saya akan kabarkan sukacita Injil. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, malam hari ini no hoax. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Saya dan Anda akan kabarkan sukacita Injil karena kita adalah saksi dan pelayan. Amin. Slide berikutnya, sebagai seorang pelayan, bayangkan seorang pelayan, baik itu pelayan di restoran atau pelayan di hotel, pelayan toko misalnya, ia harus sopan, ia harus ramah, ia harus sukacita, ia harus sabar dan menghargai, ia harus rendah hati dan penuh tanggung jawab. Sehingga ada kebenaran di dalam diri. Demikian juga mari para tim pelayanan di Persekutuan Doa Hati Kudus Yesus AB Pura maupun dari PD-PD yang lain atau pengurus BPK Keuskupan Jayapura, mari kita menjadi saksi dan pelayan yang menyatakan kebenaran. Karena ada sukacita dalam diri kita, ada keramahan, ada kerendahan hati, kita saling membantu. Bukan hanya semata-mata berhenti pada niat, tetapi lakukan dalam tindakan. Baik itu dalam perkataan, katakan kata-kata yang sukacita Injil tadi. Kata-kata gembira, kata-kata penebuhan, kata-kata yang membangun roh, memberikan rahmat. Serta lakukan tindakan-tindakan kasih yang berbuah dan mentransformasi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dua slide terakhir saja. Pertanyaannya, mampukah aku? Mampukah aku? Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin mampu tetapi tidak akan bertahan lama. Mungkin hanya sedikit dan kecil. Tetapi di slide berikut ini, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kok nyambung dengan kata kuasaku? Tadi saya dapat di depan, kuasa. Tuhan sedang mau memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Tuhan sedang mau memakai teman-teman semua, sahabat-sahabatku di Persekutuan Doa Hati Kudus Yesus AB Pura dan Jayapura pada umumnya dengan kuasa. Mari kita move on, mari kita bangkit, mari kita bangun, kita menjadi terang yang walaupun justru dalam kelemahan kita lah kuasanya menjadi sempurna. Amin. Dan slide terakhir, kita teladani Mother Teresa. Bahwa kita perlu punya keheningan yang nanti akan membuahkan doa. Doa membuahkan iman. Iman membuahkan cinta. Cinta membuahkan pelayanan. Dan pelayanan akan memberikan kedamaian. Baik bagi diri kita sendiri maupun semua sahabat-sahabat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa agar supaya benih-benih firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh meresap dalam diri kita. Doa, iman, dan kasih supaya menjiwai setiap pelayanan kita. Karena seorang pelayan tanpa jiwa pelayanan itu akan menjadi loyo, tidak memiliki dan memberi sukacita, dan tidak merasa dan memberi damai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita pejamkan mata kita. Kita katupkan dua tangan kita sebagai tanda kerinduan kita mau bersatu kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus.
Kami rindu menjadi anak-anak terang. Kami rindu pada malam hari ini untuk bangkit, untuk bangun, dan kiranya terang bercahaya di dalam diri kami. Hingga akhirnya kami pun mampu menjadi anak-anak terang yang berjalan di dalam rahmat-Mu, di dalam kuasa-Mu. Karena justru di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu ini akan menjadi sempurna. Dan akhirnya kami boleh hidup sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami boleh PSBB itu selalu penuh syukur, selalu bersukacita, selalu bersyukur dan berbuah. Serta hidup kami akan menjadi sebuah hidup yang sip, karena kami selalu sabar dan sederhana. Kami selalu penuh iman dan keikhlasan di dalam menjalani hidup kami. Serta kami selalu positif di dalam memandang segala sesuatu yang kami alami, dan kami menjadi pemenang yang melangkah di atas masalah-masalah. Kami menjadi pemenang karena Engkau memenangkan kami. Kami akan menjadi saksi yang akan selalu mengabarkan sukacita Injil, baik bagi diri kami sendiri, bagi setiap anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing, maupun sahabat-sahabat kami di dalam persekutuan doa tim kepelayanan kami, maupun setiap umat yang kami layani, dan juga setiap sahabat-sahabat dan relasi kami, baik di dalam perusahaan, di kantor, di dalam setiap usaha dan bisnis kami, maupun di dalam lingkungan kami yang telah Engkau percayakan kami hidup dan tinggal di sini. Sehingga akhirnya nama-Mu boleh semakin dimuliakan, dan kami juga boleh semakin hidup berkenan bagi untuk beroleh anugerah keselamatan yang berasal daripada. Semuanya ini ya Bapa, kami persembahkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke host dan WL. Silahkan. Terima kasih Pak Fendi. Untuk firman-Nya, renungannya malam ini kami diteguhkan. Kami harus menjadi saksi bahwa saya akan kabarkan sukacita Injil lewat pribadiku, lewat perbuatanku sehari-hari. Terima kasih, kami diteguhkan kembali. Amin. Kita telah selesai dan kami sudah dalam akhir dari ibadah ini. Mari kita mau tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Silakan Angel. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami, doa yang begitu indah dan juga seruan kepada Bunda Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Penolong kami, dengarkanlah seruan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mohon Roh Kudus, setelah selesai dari ibadah kita, biarlah Roh Kudus memegang alih kehidupan kita, memegang tangan kita senantiasa dalam keseharian kita, sehingga kita tetap fokus kepada Bapa di surga. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus, kudus Tuhan.